Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di channel ini. Hei, kamu. Iya, kamu. Udah salawat belum? Skuy, salawat dulu. Oke, terima kasih. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih tentang dewasa. Bahwa sekali lagi bahwa balik adalah pembatas seseorang sudah bertanggung jawab atas aktivitasnya. Jadi kita ini kalau sudah balik maka kita bertanggung jawab atas segala aktivitas yang kita lakukan. Dan pada saat dewasa itu, pada saat balik, maka fungsi akal kita itu harus kita maksimalkan, harus kita pergunakan dengan baik untuk mengingat-ingat apakah perbuatan kita sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah atau tidak, gitu ya. Karena Allah berfirman ya dalam Quran surat Ali Imran ayat 191, artinya orang yang berakal adalah orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka berpikir tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Gitu ya. Jadi bahwa akal itu juga yang telah Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tuh berbeda dari makhluknya yang lain, ya. Berbeda dengan binatang atau hewan gitu ya. Karena Allah berfirman kan dalam surat At-Tin ayat 4 bahwa Allah menciptakan kita dengan sebaik-baik bentuk gitu ya, bahwa Allah berfirman dalam surat At-Tin itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu ya. Sesungguhnya aku telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan akal itu menjadikan kita sempurna dibandingkan dengan hewan atau binatang gitu ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kita hidayah, dan akal itu adalah salah satu hidayah dalam hidup kita. Jadi teman-teman sekalian, hidayah itu ada 4 kurang lebih ya. Jadi yang pertama ada hidayatul wujdan atau naluri, kemudian hidayatul hawas, indra, alat-alat indra kita gitu ya. Kemudian ketiga hidayatul akli, akal, hidayah itu dari akal atau logika. Kemudian keempat hidayatul din, petunjuk agama atau iman. Nah, jadi beberapa dari hidayah tersebut itu tidak dimiliki oleh makhluk yang lain gitu ya. Dan itu hanya dikhususkan bagi kita manusia. Contoh, misalnya hidayatul wijdan dan hidayatul hawas, yaitu naluri dan alat indera. Allah memberikan kepada binatang itu berbeda dengan kita. Sehingga ketika seekor binatang mencari makan, mengasuh anaknya, berkelahi dan sebagainya, itu lebih karena reaksi dari insting mereka, yaitu naluri tadi, wijdan. Ya. Jadi wijdan dan hawas itu diberikan Allah kepada kita dan hewan. Sama gitu ya. Kemudian seekor gajah misalnya, dia bisa duduk, bisa berdiri dan segala macam, itu kenapa? Ya, apakah dia punya akal? Tidak. Bukan berarti mereka punya akal, tetapi mereka itu dilatih untuk mengulang apa-apa yang dilakukan oleh pelatih, yang diajarkan oleh pelatihnya gitu. Jadi sifat mereka itu mengulang, bukan berpikir gitu ya. Kemudian hidayatul akli. Nah, hidayatul akli ini tidak dimiliki oleh hewan karena tadi mereka hanya mengulang sifatnya. Tapi kalau hidayatul wijdan dan hawas itu mereka punya, dan kita juga punya ya. Kalau hawas kan alat indera tadi. Mereka melihat, mendengar gitu ya. Mereka juga bisa merasakan gitu. Kemudian naluri mereka bisa mempertahankan diri, mau makan, mau minum dan segala macamnya. Tapi kalau naluri kalau hidayatul akal atau akli mereka tidak punya. Jadi hidayatul akli itu diberikan Allah kepada kita manusia, tapi tidak kepada makhluknya yang lain gitu. Nah, tapi keberadaan akal itu hanya sebagai pembeda penciptaan manusia dengan makhluk yang lain. Sebab pada tataran berikutnya akal tetap tidak mampu menjangkau sesuatu yang di luar jangkauan. Jadi akal kita ini sifatnya tetap terbatas gitu ya.
tidak bisa menjangkau sesuatu yang kita tidak pernah indera sebelumnya atau yang kita tidak pernah dapatkan informasi sebelumnya gitu, maka berbeda. Ya, jadi dewasa itu pilihan gitu ya. Saat kita sudah masuk kategori dewasa, nah saat itulah semua pilihan perbuatan terserah kepada kita. Karena kita sudah harus bisa memaksimalkan fungsi akal yang ada pada diri kita, ya, hidayatul akli tadi. Terus kita juga sudah disuguhi oleh Allah hidayatul din, petunjuk. Nah, jadi tinggal kita memilih atau enggak dari keduanya tadi. Ya, jadi sudah diberikan akal, kemudian digunakan untuk berpikir, dan tentu Allah sudah berikan kita petunjuk agama dan iman. Nah, tinggal pilih mau diambil atau tidak. Kalau tidak diambil, ya mungkin kita sama saja dengan ciptaan yang lain kayak hewan dan binatang tadi. Jadi, sahabat sekalian, bahwa kemunduran umat ini lebih disebabkan dari merosotnya cara berpikir mereka. Ya, makanya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menjelaskan bahwa kebangkitan yang hakiki itu adalah irtifaul fikri, yaitu adalah peningkatan taraf berpikir, bukan bukan diukur dari tingginya pendidikan ataupun gelar ya. Jadi irtifaul fikri itu peningkatan taraf berpikir. Kadang bisa jadi anak-anak yang masih SMA atau kuliah lebih pandai, lebih bijak dalam menghadapi suatu masalah dibanding mereka yang lebih tinggi gelar pendidikannya daripada mereka gitu ya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa pemikiran adalah senjata utama bagi setiap umat. Tentunya bagi kita umat Islam. Oleh karena itu, mari kita belajar Islam, pemikiran-pemikiran Islam agar kita bisa memaksimalkan fungsi akal kita dan mengaitkan segala sesuatu yang ada di dunia ini dalam sudut pandang Islam gitu. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya. Barang siapa belum merasakan pahitnya belajar walau sebentar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Dan barang siapa ketinggalan belajar di masa mudanya, maka bertakbirlah untuknya 4 kali karena kematiannya. Demi Allah, hakikat seorang pemuda adalah dengan ilmu dan takwa. Bila keduanya tidak ada, maka tidak ada anggapan baginya. Nah, ini disadur dari kitab Kaifa turabbi waladan salihan ya. Terjemahan: begini seharusnya mendidik anak, di Al-Maghribi bin As-Sa'id Al-Maghribi, cetakan Darul Haqq. Ini adalah syair yang diungkapkan oleh Imam Syafi'i gitu. Jadi sahabat semua, mari kita maksimalkan fungsi akal kita agar kita menjadi generasi yang bisa membangkitkan umat ini dan Islam tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.